Terpujilah namamu, kami bersyukur pada pagi hari ini. Karena kasih setiamu, maka Tuhan bawa kami ke tempat ini. Karena kami rindu untuk menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau akan mencurahkan segala kebaikan Tuhan lewat ibadah pada pagi hari ini. Urapi kami semuanya, supaya kami boleh memuji menyembah Tuhan dengan benar, dan kami boleh meresponi firman Tuhan dengan benar. Kami serahkan teman-teman kami dalam perjalanan dan percepat langkah mereka. Dan kami serahkan ruangan ini, kiranya Roh Kudus untuk menguasainya. Kiranya ada perkara-perkara yang bukan dari Tuhan, kami tolak di dalam nama Yesus Kristus. Kami beri keleluasaan Roh Kudus Engkau bekerja. Berkati pelayan Tuhan pagi hari ini, kiranya dengan urapan dan kuasa Tuhan kami memuliakan nama Tuhan dan melayani Tuhan dengan benar, dan Tuhan ditinggikan. Kami buka ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara, selamat pagi. Selamat kita kembali berkumpul dalam rumah Tuhan saudara. Di awal tahun, di minggu kedua, kita ada saat pagi hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Mari saudara, persiapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalam hidup kami Tuhan. Kau menjadikan kami serupa dengan gambaran-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Karya yang mulia Kau berikan buat kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagiku. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu Yesus.
saudara bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dengan iman saudara. Sebab Tuhan telah memulai segala yang baik dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Terpujilah namamu selama-lamanya Tuhan. Kau Allah yang setia dalam hidup kami Yesus. Yesus, kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu Yesus. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Katakan sekali lagi, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Mari sembah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kasih setia-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, buat kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur punya Bapa yang baik seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami beruntung punya Allah yang setia seperti Tuhan. Terpujilah Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, buat kasih
setiamu. Haleluya. Sungguh kami bangga Tuhan memiliki Allah seperti Engkau Yesus. Haleluya. Oleh sebab itu kami selalu menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu, buat pertolongan-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan. Dan pujilah nama-Mu selama-lamanya Yesus. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan dalam hidup kita saudara. Hari berganti hari, bahkan tahun berganti tahun, Tuhan Yesus tetap baik dalam hidup kita. Amin saudara. Mari kita angkat pujian yang mengatakan tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Selalu bagi rahmat-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku.
Tuhan Yesus tetap baik dalam hidup kita, saudara. Dia tidak pernah akan berubah. Oleh sebab itu, kita selayaknya untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Mari saudara, kita angkat pujian. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Engkau yang layak dipuja untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Persembahan yang kita berikan dengan hati yang bersyukur dan sukacita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara, kita persiapkan hati kita. Firman-Mu berkata, Kau besertaku Tuhan, maka kuat roh dan jiwa kami Tuhan. Dengan sayap-Mu kami akan terbang tinggi. Kami bisa lewati di tengah badai sekalipun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita persiapkan hati kita saudara. Sebab firman-Mu menguatkan kita untuk memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk menjalani hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory Yesus. Terima kasih Tuhan. Besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nampak.
serta kami Tuhan. Di setiap langkah kami percaya Engkau selalu menuntun langkah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan Engkau berikan buat kami Tuhan melewati hari lepas hari, bahkan tahun lepas tahun. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu kunantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Jika kita imani pujian ini saudara, betapa luar biasa ya Tuhan dalam hidup kita saudara. Tanpa Tuhan kita tidak bisa kuat menjalani hidup ini saudara. Oleh sebab itu kita minta pertolongan yang dari Tuhan. Dengan sayap-Mu Tuhan kami akan terbang tinggi melewati badai. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, kita angkat lagi pujian ini. Firman-Mu berkata Kau beserta kami Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu
kemuliaan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Untuk firman Tuhan saya serahkan kepada hamba-Nya. Waktu yang terbaik kami mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hati untuk mengerti, telinga untuk mendengar, dan kerinduan untuk melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Tuhan, kita bisa sama-sama berkumpul kembali di tengah-tengah situasi yang belum baik. Minggu kemarin saya bicara mengenai bagaimana memasuki tahun 2000 ini. Apakah kita pesimis, realistis, atau optimis? Ya, sekarang saya akan bicara mengenai langkah kecil berdampak besar. Langkah kecil berdampak besar. Seringkali kita ini menyepelekan hal-hal yang kecil, sehingga hal-hal yang kecil yang sederhana seringkali kita anggap nggak bermanfaat, nggak berguna. Kita sepelekan. Kalau barang mungkin kita taruh dalam gudang dan jarang dilihat, karena kecil dan sederhana. Yang sering kita pikirkan adalah hal-hal yang besar, yang spektakuler, yang bombastis. Nah, sering tidak salah kita memikirkan hal-hal yang besar, tidak salah. Dan bahkan kita selalu disuruh oleh para motivator, pikirkanlah perkara yang besar, impikanlah hal-hal yang luar biasa. Tidak salah juga. Tapi kita lihat dari sisi yang lain. Apa yang Tuhan Yesus mau ajarkan kepada kita. Matius pasal 25 ayat 23. Matius 25 ayat 23. Satu nasihat yang sangat sederhana. Dan seringkali kita baca dan mungkin kita sudah hafal, ya. Baik, siapa yang mau baca ini kira-kira ini? Matius 25 ayat 23. Siapa ini? Apa betul? 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan teruslah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ya, terima kasih. Saudaraku, ini tentang perumpamaan bagaimana seorang yang mau bepergian ke luar negeri, dia titipkan talenta atau harta. Ada yang 5, ada yang 2 atau 3, ada yang 1. Di sini yang menjadi masalah bukan 5, 3 atau 1, bukan. Karena yang memiliki talenta itu, pemilik, sudah tahu persis kapasitas. Siapa yang diberi 5, siapa yang diberi 3, siapa yang diberi 1. Sang pemilik yang mau pergi ke luar negeri tahu persis kalau yang diberi 5 itu pasti mampu, yang diberi 3 juga pasti mampu, yang diberi 1 juga pasti mampu sebetulnya. Sama-sama mampu. Tapi yang menjadi masalah di sini adalah
ketika dipercayakan harta itu atau talenta itu, ada yang dipendam, ada yang diusahakan, dan dikelola dengan baik. Maka ketika sang pemilik talenta itu kembali dari bepergian ke luar negeri, dia tanya lagi, talenta yang dia titipkan kepada 5 atau 3 atau 2 yang diterima oleh orang-orang tersebut. Dan saya lihat hasilnya, yang 5 jadi 10, yang 3 jadi 6, yang 1 tetap jadi 1. Lalu sang pemilik talenta berkata, karena engkau setia dalam perkara-perkara yang kecil, maka aku akan memberikan, mempercayakan kepadamu perkara-perkara yang besar. Yang tidak setia dalam perkara-perkara yang kecil, bukan saja talenta itu dibiarkan kepada pemilik satu itu, tapi diambil karena sayang. Kalau nggak dipergunakan sayang. Nah, saudaraku, di tahun 2021 ini kita tidak perlu mempunyai angan-angan yang muluk-muluk, saudara. Nggak perlu. Kita tidak harus fokus untuk mengerjakan perkara-perkara yang besar. Nggak perlu, saudara. Saya ngomong ini nggak enak, saudara. Karena omongan ini mungkin ada bertentangan dengan beliau. Di tahun 2021 ini kita tidak perlu mencanangkan cita-cita, keinginan, keinginan yang begitu besar. Gak perlu. Apa artinya kita menginginkan perkara yang besar tapi kita tidak bisa mengerjakan secara tuntas? Lebih baik kita mengerjakan perkara-perkara yang kecil, tapi dengan tekun, dengan penuh kesabaran sampai selesai. Di tahun ini mestinya kita punya strategi seperti itu. Jadi ada banyak hal yang tahun kemarin saya canangkan untuk sementara ini. Saya ikat dulu, bukan saya buang. Saya ikat, saya taruh dulu. Kelihatannya nggak bisa jalan. Saya bukan ngomong nggak punya iman. Ya. Kemarin saya bicara optimis realistis. Saya taruh dulu. Saya akan kerjakan hal-hal yang kecil asal selesai tuntas. Itu dulu. Jangan anggap hal-hal yang remeh, yang dulunya sudah taruh di gudang, yang dulunya sudah anggap tidak berguna, yang dulunya sudah anggap nggak ada manfaatnya. Hari-hari ini sangat berguna. Hari-hari ini sangat berguna. Seringkali orang hanya memikirkan perkara-perkara yang besar saja, sementara perkara-perkara yang kecil luput dari perhatian. Seringkali orang Kristen hanya memikirkan hal-hal yang belum dia dapat. Sementara yang Tuhan sudah beri, dia tidak perhatikan. Itulah yang membuat kenapa banyak orang Kristen tidak bisa bersyukur. Berapa banyak yang tidak setelah terima dan belum setelah terima. Seringkali itu yang menjadi perhatian kita. Sementara yang kita sudah terima dari Tuhan, seringkali kita tidak perhatikan itu. Kita hanya fokus tentang hal-hal yang belum kita terima, yang belum kita dapat. Sementara yang Tuhan sudah beri, kita anggap biasa. Saya bersyukur Tuhan masih beri kesehatan. Kemarin saya minggu ke Jawa kan, antar anak saya untuk kembali ke kampus. Saya rapid dulu sama istri saya, sama anak saya. Ternyata yang nggak ada sweeping, nggak ada cek-cekan, nggak ada saya. Ya, saya itu berhenti di rest area berapa kali, aman-aman saja. Jadi saya pikir ngapain
kita tes rapid mahal-mahal. Tapi istri saya bilang nggak apa-apa, itu supaya kita tahu aja kita sehat. Puji Tuhan kita sehat. Sore berangkat, malam nyampe, pagi berangkat pulang. Wah capeknya malam hujan terus badai. Waduh. Tapi bisa sampai rumah. Itu puji Tuhan. Luar biasa. Bukankah itu yang perlu kita catat dalam hidup kita? Memang ada hal yang agak nggak suka saya, ya. Nah, saya bawa komputer dari sini udah diperbaiki, udah dibenerin, udah diupgrade sampai sekarang nggak hidup. Saya cek dulu nggak hidup, waduh. Rugi. Ada hal yang tidak menyenangkan, tapi jangan jadikan itu fokus. Tapi ada banyak hal yang menyenangkan, itulah yang menjadi motivasi kita untuk hidup. Kalau hari ini masih banyak hal yang belum saudara dapat dari Tuhan, jangan membuat mata hati saudara tertutup dengan berkat yang sudah Tuhan berikan pada saudara. Itu hal yang kecil, saudara, sepele, saudara. Langkah kecil berdampak besar. Kita anggap bangun pagi itu sesuatu yang biasa, bukan? Enggak, saudara. Kalau saudara bisa bangun pagi itu sesuatu yang luar biasa. Banyak orang menganggap itu sepele, banyak orang menganggap itu sederhana. Sehingga ketika dia bangun pagi, dia lupa siapa yang membangunkan dia. Sepele, bersyukur di pagi hari itu sepele. Tapi ada banyak orang yang gak bisa bersyukur di pagi hari. Bayangin, saudaraku. Bayangin, saudara. Saudara bisa istirahat malam, menikmati istirahat saudara, itu bersyukur. Ada banyak orang yang gelisah, balik kanan, balik kiri, bangun, tidur lagi. Gak bisa tidur-tidur, saudara. Dan kalau saudara bisa menikmati istirahat malam dengan baik, itu hal yang sepele. Tapi itu langkah kecil, saudara. Tapi kalau kita bisa bersyukur, terima kasih Tuhan, aku bisa istirahat malam ini, aku bisa menikmatinya. Itu dampaknya besar buat saudara dan saya. Maka saya nggak mau lupakan, kalau saya bisa istirahat, terima kasih Tuhan. Kalau saya bisa bangun pagi, terima kasih Tuhan. Kalau keluarga saudara, anak-anak saudara sehat, bukan hal yang biasa, saudara. Ucapan syukur. Pengucapan syukur itu hal yang sederhana, langkah yang kecil, tapi dampaknya besar. Karena ucapan syukur itu kita mengakui bahwa Tuhan berpihak sama kita. Kalau kita setia dalam hal yang kecil tadi, Tuhan akan berikan perkara-perkara yang lebih besar pada kita. Tapi kalau kita nggak setia dalam perkara-perkara yang kecil, bagaimana Tuhan bisa percayakan kepada kita perkara yang besar? Nggak bisa. Ketika Tuhan tanya kepada Musa, apa yang ada di tangan? Siapa? Tongkat. Tongkat yang biasa yang dipunyai oleh semua gembala Israel waktu itu. Bahkan mungkin tongkat yang punyanya Musa itu jauh lebih jelek dibanding tongkat punyanya gembala yang lain. Tapi dari sebatang tongkat yang di tangan Musa, di tangan orang benar, hal yang sederhana bersama dengan Tuhan, dampaknya besar. Laut terbelah. Apalagi hanya lewat tongkat yang sederhana. Hanya lewat tongkat yang sederhana. Segenggam tepung
dengan sedikit minyak. Sederhana bukan? Janda Sarfat itu berkata, kalau aku pakai aturan ini, aku makan dengan anakku, setelah itu aku nggak tahu makan apa. Situasinya dalam keadaan kelaparan, nggak turun hujan. Dan Elia minta, buatkan aku roti. Di tangan Janda Sarfat hanya ada segenggam tepung dan sedikit minyak. Sederhana bukan? Kecil bukan? Sepele bukan? Hanya segenggam tepung dan sedikit minyak. Di tangan orang yang benar bersama dengan Tuhan, itu bisa menyambung hidup Elia bersama dengan keluarganya 2 tahun lebih. Sampai hujan itu turun. Luar biasa. Satu kali ada janda, seorang nabi. Malum saudaraku, nggak ada nabi yang kaya pada waktu itu. Nggak seperti sekarang ya, nabi itu seperti hamba Tuhan, kaya raya. Kalau saya ketemu sama orang-orang di pertemuan arus nasional, waduh, lebih dari pengusaha. Mobilnya itu pintunya kalau ditutup nggak ceplok, bukan gitu. Gelap. Suara mobil kan beda tuh. Kalau pintunya ditutup, dengarkan suaranya. Gelap. Itu mobil mahal. Kalau ditutup, itu mesin murah. Ditutup kenceng, jendelanya turun, ya kan? Otomatis. Itu hamba Tuhan sekarang, Ustaz. Berderet mobil, motor gede numpuk di garasi. Tapi ini janda seorang nabi yang gak punya hutang lagi. Suaminya meninggal, bukan saja dia ditinggal oleh suaminya, tapi suaminya meninggal hutang. Dan datanglah penagih hutang. Kalau nggak bisa bayar hari ini, anakmu akan aku ambil jadi budak. Hancur ini sang janda. Bagaimana bisa bayar? Untuk hidup situasi normal saja sudah nggak sanggup. Minta waktu sebentar supaya aku bisa kumpulkan uang, supaya aku bisa bayar hutang suamiku. Tapi si penagih hutang, debt collector bilang nggak bisa, hari ini harus bayar. Kalau tidak, anakku akan aku ambil. Sang anak nggak tahu, sang anak juga nggak bisa ngomong karena dia nggak bisa ngomong. Dia hanya lihat namanya ketika ngomong. Dia hanya lihat debt collector ketika debt collectornya ngomong. Dia nggak tahu harus berbuat apa. Yang dia tahu kalau ibunya nggak bisa bayar utang dari bapaknya, dia akan dibawa oleh debt collector menjadi budak. Situasi yang rumit buat janda betul ini. Makanya kalau setelah mau nikah sama hamba Tuhan, pikir baik-baik. Karena hamba Tuhan itu kontraknya mati dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah berjanji akan mencukupi kebutuhan. Tapi bagi Tuhan, dia bertanggung jawab pada siapa yang dia panggil. Lalu Elisa datang. Apa yang ada di tangan? Hanya satu buli-buli minyak. Buat apa? Kalau dijual pun nggak cukup untuk bisa bayar hutang suami. Lalu Elisa berkata seperti ini, cari tempayan sebanyak-banyaknya, baik yang di rumahmu maupun di tetangga-tetanggamu, cari semuanya, kumpulin semua tempayan. Janda dari nabi ini mungkin berpikir, ngapain? Hanya satu buli-buli
kecil, satu botol kecil minyak. Elisa berkata seperti cari tempayan. Lalu ibu ini bersama dengan anaknya cari tempayan ke tetangga. Pinjam dong, ada punya tempayan enggak? Punya tempayan enggak? Punya tempayan enggak? Buat apa? Enggak tahu saya. Dikumpulkanlah tempayan itu. Mungkin hitungannya ada 12 tempayan besar. Dan dia enggak tahu apa yang dilakukan oleh Elisa. Lalu Elisa berkata, kamu masuk kamar, anakmu masuk kamar. Janda ini nurut, apalagi anak ini nurut, masuk kamar. Lalu buli-buli yang berisi minyak itu dituangkan ke tempayan. Dan lalu kita mencatat, setiap tempayan terisi penuh oleh minyak. Satu tempayan terisi penuh, 2 tempayan terisi penuh, 3 tempayan terisi penuh. Kemudian bisa bicara, keluar dari kamar. Sang janda ini pun keluar dari kamar. Bisa bertanya lagi, adakah tempayan yang lain? Sudah enggak ada. Ketika sudah tidak ada tempayan yang lain, buli-buli yang berisi minyak ini tidak menetes lagi. Hanya satu buli-buli minyak. Di tangan orang benar bersama dengan Tuhan berdampak besar. Apa yang ada di dalam diri saudara? Keahlian apa yang Tuhan percayakan pada saudara? Mungkin selama ini saudara nggak berguna keahlian saya, dipakai juga paling hanya untuk diri sendiri. Jangan pernah berkata seperti itu. Langkah kecil berdampak besar. Hal yang sederhana yang sudah anggap remeh, ketika saudara serahkan kepada Tuhan, itu dampaknya bukan hanya buat saudara saja, tapi buat banyak. Ingat ketika Goliat menantang orang Israel, siapa di antara kalian yang berani melawan aku? Gak ada yang berani. Saul sembunyi. Semua tentara Israel sembunyi. Setiap hari Goliat mencaci maki orang Israel. Setiap hari Goliat mencaci maki Tuhannya Israel selama 40 hari. Bayangin, selama 40 hari setiap hari Goliat berkata, di mana Tuhanmu? Enggak ada yang berani. Tiba-tiba muncul seorang anak muda yang masih kemerah-merahan pipinya. Daud namanya. Dia menghadap Saul, ini pada kemana ini tentara-tentara? Saul dibilang, kamu nggak tahu di situ ada Goliat. Lalu kakak-kakaknya Daud berkata, kamu ngapain di sini? Lebih baik kamu membalakan domba saja. Lalu Daud bertanya, lalu kalian ngapain? Nggak bisa jawab. Daud mengajukan diri kepada Saul, aku mau melawan Goliat. Singkat cerita, Saul pun ragu-ragu, anak kecil buat apa? Kakaknya aja gak berani, apalagi dengan setengah hati Saul mengizinkan, silakan kamu lawan Goliat. Kamu pakai itu perisai, kamu pakai tameng, baju perang, kamu bawa pedang. Gak bisa Daud pakai itu. Peralatan perang dunia gak bisa dia pakai untuk melawan Goliat. Dia copot semua.
Lalu dia maju menghadap Goliat. Kamu datang membawa pedang, aku datang membawa anak Tuhan. Daud mengambil batu-batu kecil yang licin di dasar kali. 5 batu licin yang kecil dari dasar kali. Sederhana bukan? Kenapa Daud tidak bawa pedang? Kenapa Daud tidak membawa panah? Kenapa Daud hanya mengambil 5 batu licin yang kecil dari dasar kali? Dan saya pikir selalu sepanjang malam, ini batu sudah berapa lama ada di dasar kali? Nggak jadi perhatian banyak orang batu-batu ini. Batu yang kasar, sekalipun ada bagian-bagian licin. Ini batu berasal dari mana? Dan tidak ada orang yang tertarik dengan batu-batu ini. Dan kalau hari ini ada orang bertaruh, siapa yang akan menjagokan Daud? Tidak ada yang berani. Mau taruhan? Daud yang menang 1-10. Tidak ada yang mau menjagokan Daud sebagai pemenang. Tidak ada. Termasuk orang-orang Israel saat itu. Mereka hanya melihat dari jauh menunggu apa yang terjadi. Tapi dengan batu-batu yang kecil tadi sanggup merobohkan Goliat. Dan dampaknya besar. Moral orang Israel terbangun lagi. Semangat orang Israel terbangun lagi. Lewat batu-batu yang kecil. Mungkin kita seperti batu-batu yang kecil, yang dipandang sebelah mata oleh dunia. Mungkin orang tidak terlalu tertarik kepada kita karena kemampuan kita pas-pasan. Dan bahkan di bawah standar. Tetapi di tangan Tuhan, saudara yang dianggap kecil, yang sederhana, yang tidak dipandang mata, saudara bisa berdampak buat banyak orang. Jangan mengkecilkan dirimu. Kalau Tuhan ciptakanmu dengan maksud khusus. Setiap pribadi berbeda. Oleh sebab itu, kita memang beda. Kulit saya hitam. Kalau boleh milih, saya milih kulit putih. Tapi nggak ada pilihan buat saya karena Tuhan kasih saya seperti ini. Kalau saya menyesali diri saya kenapa saya kulitnya hitam. Saya hanya hal-hal yang sederhana yang kecil yang tidak bisa berguna. Dulu saya sulit bicara. Saya minder kalau ketemu orang. Ketika saya pertama kali bawa renungan di pemuda, saya sudah siapkan berhari-hari, yang muncul hanya 3 menit habis. Bawa catatan berlembar-lembar, ketika ditaruh di depan nggak kebaca semuanya. Ya, bagi saya sudah belajar khotbah, catatannya banyak, taruh sini nggak kebaca semua. Tapi di pikirannya muncul setelah banyak hal yang mau dibicarakan, tapi nggak bisa keluar. Berhari-hari persiapan, hanya 3 menit selesai. Kalau saya melihat hal seperti itu, saya berhenti. Ketika Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan, saya nggak mau. Lebih baik saya jadi preman saja, lebih cocok. Ya. Preman kan berarti betul. Lebih cocok jadi preman saya. Sudah punya nama di kampung, lebih cocok di situ. Kalau saya lewat, orang kasih rokok. Kalau ada orang makan di warung, saya ditawarin, makannya. Saya lebih cocok di situ. Tapi kenapa Tuhan panggil yang lain?
Mungkin waktu itu Tuhan juga bertanya, apa yang ada di tangan? Saya ini bilang gak ada apa-apa, ini seperti ini. Kasar, gak berbentuk, dibuang, gak berharga. Tapi di tangan Tuhan dipoles sedikit demi sedikit. Sampai hari ini belum sempurna, jauh dari sempurna. Tapi saya melihat tangan Tuhan yang luar biasa. Mulai tahun 85 saya serahkan hidup saya pada Tuhan. Jadi sudah berapa puluh tahun saya bilang itu. 85 sekolah, 88 selesai. Nggak pulang lagi sudah. Anggap aja 88 full. 33 tahun. Berubah. Langkah yang kecil berdampak besar. Orang tua saya begitu senang ketika saya mengambil keputusan dia. Saya mau merespon panggilan Tuhan. Sukacita terbesar di orang tua saya bukan karena dapat warisan, tapi ketika anaknya mau jadi hamba Tuhan. Dan itu pun yang saya hidupkan sampai sekarang. Sukacita terbesar buat saya bukan anak saya punya titel tinggi. Gak apa-apa mereka kerja di sekuler, tapi mereka harus melayani Tuhan. Baru hati ini tenang. Langkah kecil berdampak besar. 5 roti dan 2 ikan. Apa artinya? Di depan sana ribuan orang sedang berkumpul kelaparan, mendengar khotbah Yesus 3 hari 3 malam. Semua persediaan perbekalan sudah habis. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu cari makan. Murid Yesus berkata, biar mereka cari sendiri Tuhan. Bukan, itu tanggung jawab kita. Salah satu murid Yesus berkata, duitnya nggak terlalu banyak. Kalau di mana ada toko yang buka jam segini, banyak alasan. Kalau saudara cari alasan, iblis kasih 1000 alasan. Betul. Duitnya terlalu sedikit. Kalau toh ada warung buka, nggak akan bisa memenuhi orang sebanyak ini kebutuhan. Macam-macam alasan mereka. Tuhan nggak cari alasan, tapi Tuhan cari kerinduan dan kemampuan. Lalu muncul seorang anak kecil yang bawa 5 roti dan 2 ikan. Dan 5 roti itu ternyata dibuat dari jelai, bukan gandum. Kalau roti dibuat dari gandum itu roti mahal. Kalau dibuat dari jelai itu roti murah. Jadi anak kecil ini bukan dari kalangan orang kaya. Dia hanya membawa bekal 5 roti dan 2 ikan yang belum sempat dia makan. Lalu dibawa kepada Tuhan Yesus ini Tuhan. Beda. Kalau anak kecil itu biasanya punya barang dia tetap jangan, jangan ini punyaku, jangan. Tapi ini Tuhan. Langkah kecil 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Berapa persediaan uang yang tersisa di dompet saudara, di tabungan saudara? Berapa beras yang masih tersisa di dapur saudara? Mungkin sudah menipis. Mungkin tabungan saya kesedot karena corona sepanjang tahun belum selesai.
Kalau saudara taat, maka saudara bertindak. Ya, janda Sarafat taat, dia bertindak. Jauh taat, dia bertindak. Anak kecil taat, dia bertindak. Kenapa ada hal yang kecil tidak bisa berdampak besar? Padahal hal yang besar itu berasal dari perkara yang kecil. Perhatikan baik-baik. Kenapa ada hal-hal yang kecil dan sederhana tidak bisa memberi dampak yang besar? Padahal perkara-perkara yang besar itu berasal dari hal-hal yang kecil. Karena tidak ada ketaatan. Kalau taat bertindak. Sekalipun kita sederhana, persediaan kita tinggal sedikit, kita bingung sekarang. Kalau saudara taat, tetap lakukan apa yang Tuhan mau. Tetap percaya akan kebaikan dan kuasa Tuhan. Jangan pandang apa yang belum ada di tangan saudara, tapi lihat apa yang sudah Tuhan berikan kepada saudara. Sekalipun itu kecil dan sederhana, tapi akan berdampak besar buat dirimu, buat keluargamu, buat siapapun juga. Perkara-perkara yang besar terjadi dimulai dari perkara yang kecil. Tapi tidak semua orang tahu bagaimana membuat perkara yang kecil bisa berdampak besar. Kalau saudara mau, saudara harus taat, bertindak. Kalau Tuhan tanya apa yang di dalam tanganmu, mungkin sederhana, tapi serahkan kepada Tuhan. Maka yang sederhana, yang kecil, yang sepele itu Tuhan akan buat untuk menghidupi kita. Segala sumber kehidupan mulai macet dari hari ini. Tapi Tuhan sebagai sumber dari segala sumber kehidupan tidak akan pernah macet. Tetap percaya, tetap bersyukur, sekalipun itu hal-hal yang sederhana. Kalau dari hal-hal yang sederhana itu, Tuhan bisa pakai buat membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah kurang cara untuk memelihara saudara dan saya. Dunia bergolak, kesulitan menghimpit, rasanya kiri kanan sudah gak ada celah, tapi saudara harus melihat ke atas, karena di sana sumber pertolongan kita. Bukan kiri kanan, bukan dunia, tapi dari atas sumber pertolongan kita. Apa yang di tangan saudara? Pekerjaan. Jangan anggap remeh pekerjaan itu yang percayakan pada saudara. Sekalipun mungkin hasilnya, nilainya belum terlalu besar, tapi dibanding dengan satu buli minyak yang kau dapat jauh lebih besar. Amin. Pegang, serahkan sama Tuhan, bertindak. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami akan lakukan hal-hal yang kecil dan sederhana, tapi sampai tuntas. Daripada kami merancangkan sesuatu yang sangat besar, tapi tidak pernah tuntas. Sekalipun di tangan kami perkara-perkara yang kecil dan sederhana, tapi kami serahkan kepada Tuhan. Usaha kami, pekerjaan kami, keluarga kami, bahkan gereja kami. Di tangan Tuhan akan membawa dampak yang besar. Kuasa Tuhan tidak akan pernah berhenti karena situasi dan kondisi yang tidak mendukung. Kuasa Tuhan tetap sama dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Bagi orang yang percaya dan mau bertindak. Kami bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Sekalipun ada banyak hal yang belum kami dapat, tapi
kami pun melihat tangan Tuhan yang begitu sempurna menyertai kami dari hari lepas ke hari sampai detik hari ini. Biar ini membuat kami bersemangat untuk terus melakukan segala tugas-tugas aktivitas kami. Kami semangat untuk menyertakan Tuhan dalam kehidupan kami. Sekalipun langkah-langkah kami kecil dan sederhana, sekalipun tindakan-tindakan kami kecil dan sederhana, sekalipun apa yang kami kerjakan sangat sederhana, tapi di tangan Tuhan bisa berdampak besar. Bersyukur untuk apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu mengalir buat seluruh jemaat-Mu pada pagi hari ini. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Setiap kami Tuhan percayakan karunia. Setiap kami Tuhan percayakan talenta. Dan berikan kami kesungguhan untuk mengembangkan talenta yang Tuhan percayakan kepada kami. Sekalipun mungkin dianggap orang lain itu sederhana sekali, tapi di tangan Tuhan. Dan ketika kami bertindak, sekalipun itu merupakan langkah kecil, tapi Tuhan bisa buat itu berdampak besar. Oleh sebab itu ajar kami untuk menghargai setiap apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Baik pekerjaan, baik keluarga, baik teman, baik hal-hal yang lain. Kiranya ini membuat hidup ini boleh semakin bergairah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu, Tuhan terus lindungi, jagai mereka. Dan apa yang mereka kerjakan, lakukan Tuhan buat berhasil. Dan Tuhan menjadikan mereka biji mata Tuhan. Terima kasih kami berdoa buat teman-teman kami yang tidak bisa hadir. Kiranya Tuhan tolong tengok mereka. Jika mereka sakit, Tuhan jamah sembuhkan mereka. Jika mereka menghadapi persoalan, Tuhan tolong mereka. Dan mereka boleh menikmati kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kami. Jemaat yang kukasihi, mari kita pulang bersama-sama dengan membawa berkat, kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin kita, menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua. Amin.